Kalian kita lanjut ini untuk deskripsi diri, penulisan deskripsi diri untuk tahap tes sertifikasi dosen. Yang akan diisikan adalah unsur A butir 4 mengenai keteladanan. Ini masih unsur A, pengembangan kualitas pembelajaran. Butir keempat itu keteladanan. Nanti di subjudulnya itu di atas dituliskan tunjukkan contoh nyata keteladanan yang Anda lakukan atau tunjukkan dalam proses atau pelaksanaan pembelajaran. Berarti clue-nya di sini adalah kata teladan. Kata dasarnya adalah teladan. Berarti kita. Nah, teladan berarti menjadi panutan yang positif terhadap mahasiswa. Nah, jadi ketika kita mendengar kata teladan berarti yang baik-baik berarti. Nah, untuk memberikan contoh yang baik kepada mahasiswa berarti kita harus masih berhubungan dengan yang tadi, disiplin. Berarti melakukan sesuai dengan aturan yang kita buat, bukan mahasiswa yang awal harus mendisiplinkan diri, tapi kita sebagai panutan kepada mahasiswa berarti kita yang terlebih dahulu mendisiplinkan diri, ya, taat terhadap aturan yang kita buat juga. Oke. Nah, itu namanya pendidik yang baik atau pemimpin yang baik. Yang kedua berarti kita harus bersikap toleransi. Toleran di sini kadang-kadang ada kejadian-kejadian mahasiswa sakit sehingga tugasnya tidak ini. Nah, apa yang akan kita lakukan? Berarti memberikan toleransi terhadap kondisi-kondisi tertentu yang memang berterima masuk di akal terhadap mahasiswa, ya. Jadi kita bukan Tuhan, ya. Kadang mahasiswa sakit tidak mengumpulkan tugas. Nah, apa yang akan kita lakukan? Berarti sebagai panutan berarti kita harus memberikan toleransi, ya, sebagai manusia yang mempunyai hati, tapi dalam kondisi yang wajar. Nah, sebagai panutan lagi adalah berarti kita menjadi pemimpin yang baik atau pendidik yang baik berarti harus menanamkan open minded, terbuka terhadap kritik dan saran. Bukan seperti maaf kata kalau saya mengalami dulu beberapa guru atau dosen yang memang tidak menerima kritik dan saran. Jadi hanya mengajar, tidak menanyakan apakah mahasiswa ada pendapat yang lain atau adakah mahasiswa boleh bisa menambahkan. Karena mahasiswa zaman now mungkin lebih banyak membaca atau surfing atau browsing di internet, lebih banyak informasi yang terupdate yang mereka baca. Berarti mereka boleh memberikan saran atau memberikan kritik terhadap cara ngajar kita, terhadap aturan yang ada, apa yang harus diperbaiki untuk kebaikan bersama. Berarti terbuka terhadap kritik dan saran, dan ini kita berikan di akhir pertemuan, ya. Apakah ada pertanyaan dari mereka atau tidak, adakah timbal balik feedback dari mereka. Apalagi zaman sekarang adalah student based learning, berarti mereka yang lebih banyak harusnya bertanya, ya. Kita sebagai penyedia sarana, ya, hanya penyambung lidah, ya kan. Nah, itu yang saya tangkap di kata keteladanan. Dan yang terakhir, kenapa saya buat di sini bentuk emo atau gambar yang tersenyum, ya, penampilan. Tetap untuk menjadi contoh yang baik berarti kita harus membersihkan diri kita dulu, membersihkan hati. Nah, di sini penampilan adalah appearance. Dan memang kalau kita enak dipandang di depan kelas juga mereka akan senang, ya. Berarti kalau kita wangi nafasnya segar, pakai wangi badannya segar, mereka juga nyaman di kelas. Nah, berarti penampilan, ya. Oke, berpenampilan berarti selayaknya dosen formal, ya. Oke, dan bersih dan rapi, ya. Dan hal-hal ini memang yang saya buat ini adalah yang unik-unik karena biar otentik gitu loh. Nah, jadi untuk teladan yang terpikir, untuk menjadi teladan berarti yang terpikir di pikiran saya waktu itu adalah memang ini, ya, hubungan kita dengan mahasiswa, bagaimana sih kita sebagai pendidik atau sebagai orang tua di kelas
menjadi panutan yang baik bagi mereka. Nah, mudah-mudahan butir 4 ini mengenai keteladanan membuat Bapak Ibu lebih semangat menuliskan deskripsi dirinya lagi dan lebih otentik lagi, karena memang setiap orang punya pandangan tersendiri terhadap ini. Nah, yang saya buat ini adalah hanya outline-nya. Bapak Ibu coba buatkan ke dalam kalimat dan jumlah katanya maksimal 150 kata. Jadi di sini juga kita dituntut sebagai pengajar memang harus lebih efektif dan efisien ya. Oke, singkat, padat, dan jelas, dia bertele-tele, makanya dibuatkan 150 kata. Mungkin Bapak Ibu bisa membuat yang tadi yang saya jelaskan itu menjadi 5-6 kalimat, 25-30 kata dalam satu kalimat ya. Oke, jadi baiklah, kita akan lanjut nanti mengenai bagaimana pendapat saya atau saran saya menuliskan butir kelima nanti mengenai deskripsi diri dalam tahap ujian sertifikasi dosen. Saya Gunawan Tambun Saribu, mudah-mudahan materi ini menambah semangat kepada Bapak Ibu yang akan ikut sertifikasi dosen. Saya Gunawan Tambun Saribu, terima kasih, goodbye.